Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita malam ini seluruhnya disertai dan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, khususnya di rumah Allah ini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus a'lanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita ingin jauh lebih mengenal sosok sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Masya Allah mungkin tidak semasyhur Abu Bakar As-Siddiq, tidak semasyhur Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Namun cukuplah ketika kita mendengar kisahnya. Allahu Akbar. Sebagai contoh bagi kita bagaimana dalam mengokohkan iman. Khususnya disampaikan untuk para pendai, untuk para mubaligh. Inilah sosok yang luar biasa. Ya, kita lihat kisah yang sangat luar biasa. Mempertahankan keimanannya, mempertahankan dakwahnya, bahkan mempertahankan cintanya kepada Rasulullah, sampai rela harus wafat syahid, diikat di tiang, naikkan ke atas. Mungkin bahasanya, punten, mungkin bahasanya kalau orang-orang kafir dengan mengatakan disalib, begitulah kira-kira. Wafatnya bukan hanya sekedar langsung dengan cara dipenggal kepalanya, tidak. Namun pelan-pelan untuk dibunuh, na'udzubillah. Pelan-pelan dengan cara, bagaimana caranya? Dipatahkan dulu tangannya, dipatahkan dulu bagian kakinya, lalu apa? Semacam digoreskan dulu pedang di bagian tubuhnya. Bagaimana caranya agar merasakan rasa sakit yang diderita untuk punten melepaskan nyawanya. Tapi apa yang terjadi kepada seorang sahabat ini? Nama seorang sahabat ini, Allahu Akbar, wafat dalam keadaan masih muda. Di antara usianya 25 atau sampai 35 tahun. Belum sampai 40 tahun. Sahabat ini paling kalau dilihat dari usianya, itu paling tingginya 35 tahun. Paling mudanya 25 tahun. Maka banyak para ulama mengatakan ini wafatnya 30 tahun. Tapi lihat sosok ini. Namanya adalah Khubayb bin Adi radhiyallahu an. Khubayb bin Adi radhiyallahu an. Seorang pemuda di kota Madinah dari golongan Aus yang masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Ajakan daripada Mus'ab bin Umair, pendakwah yang pertama kali sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah. Lalu yang namanya Khubayb bin Adi, kecerdasannya, kepintarannya, bukan hanya sekedar itu, keberaniannya, memiliki prinsip yang luar biasa bahwa sesungguhnya Islam buat dirinya bukan hanya sekedar agama, tapi segala-galanya. Kalau kita kan mungkin sebagai status saja, agama Islam mungkin hanya dikatakan sebagai status, punten. Tapi perilakunya jauh daripada syariat. Tapi Khubayb bin Adi ini menjadikan Islam ini seperti darah dagingnya. Islam ini sebagai pedomannya. Islam ini sebagai nafasnya. Islam ini sebagai cintanya. Maka Islam ini sebagai perjalanan cinta menuju Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan cinta menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Khubayb bin Adi. Kalau dikatakan Islam bukan hanya sebagai status. Begitu masuk Islam, berpegang dalam syariat, beliau juga ikut dalam Bai'atul Aqabah di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan beliau juga yang menyambut dengan kedatangan Rasulullah dengan cinta, dengan harapan yang banyak. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada.
Ini adalah penyambutan yang luar biasa oleh orang-orang Ansar. Dan ini di dalamnya ada Khubayb bin Adi. Pemuda, lantang, Masya Allah, pintar, cerdas, berani. Itulah Khubayb bin Adi. Ikut dalam perang Badar, ikut. Ikut dalam perang Uhud, ikut. Masya Allah, tabarakallah, kurang apa lagi? Ahli Badar, yang Rasulullah katakan segala sesuatunya, kalau musyawarah, Rasulullah selalu mengutamakan Ahlu Badar. Bagaimana pendapat Ahlu Badar? Bagaimana pendapat Ahlul Badar? Makanya, seorang sahabat siapapun yang ikut dalam perang Badar punya gelar tersendiri namanya Al-Badari. Iya, Al-Badari. Kalau kita ada S1, S2, S3, mungkin ini adalah banyak yang menerimanya. Tapi para sahabat, Allahu Akbar, di antara para sahabat yang paling tinggi derajatnya itu adalah yang ikut dalam perang Badar. Sampai Rasulullah mengatakan ucapannya, pada orang-orang yang ikut dalam perang Badar, terserah mau melakukan apa saja, karena Allah sudah mengampuni kalian. Itu derajat yang tinggi itu. Orang Ahlul Badar. Dan yang namanya Khubayb bin Adi ikut di dalam perang Badar. Allahu Akbar. Iya. Dan luar biasa. Dalam perang Badar ini Khubayb bin Adi pernah membunuh dari kabilah keturunan yang namanya ini adalah yang sangat terkenal dari Bani Amir. Itu dari Bani Amir terbunuh oleh Khubayb bin Adi. Maka Bani Amir ini yang ada di kota Mekah Quraisy membidik kepada Khubayb bin Adi dengan mengatakan dendam yang tidak akan pernah habis. Sampai dia mengatakan, mereka katakan, pokoknya kami tidak akan pernah merasa tenang hidup kami satu kabilah ini kalau belum mendapatkan nyawanya Khubayb bin Adi. Maka bagaimanapun caranya orang Mekah saat itu, ia punya nama daftar-daftar yang memang apabila kalian mampu, siapapun, ia mendapatkan baik itu jasadnya atau hidup-hidup orang-orang yang memang sudah tercantum oleh orang-orang kafir Quraisy itu akan dibeli. Akan dibeli. Akan dibeli. Iya, termasuk misalnya siapapun yang menemukan Khubayb bin Adi, hidup ataupun mati, kami akan bayar. Jenazahnya pun akan dibayar. Kenapa? Karena rata-rata mereka kalau bersumpah dengan mengatakan, misalnya saking bencinya kepada orang yang telah membunuh ayahnya, telah membunuh saudaranya, telah membunuh satu kabilahnya, mereka katakan, aku akan jadikan, punten bahasanya agak galak, agak kotor gitu ya, aku akan jadikan tengkoraknya itu tempat minumanku. Jadi mereka itu saking marahnya, kalau sudah begitu tuh marah begitu. Iya. Dan itu yang terjadi kan kepada siapa? Hindun kan? Hindun itu lebih dahsyat lagi pada waktu itu. Aku tidak akan pernah puas kalau hanya sekedar melihat Hamzah, punten, tergeletak wafat. Namun aku bersumpah untuk memakan jantungnya Hamzah. Itu kan gitu. Dan enak, dan emang ketika sudah Hamzah wafat, lalu apa? Dibelahnya oleh Wahsy, lalu dikeluarkan isi dalam perutnya, termasuk yang namanya jantungnya dipegang oleh siapa? Oleh Hindun, punten bahasanya gitu ya. Tapi memang begitu. Lalu digigitnya karena tidak kuat, karena pahitnya, lalu dimuntahkan lagi. Jadi melihat jenazah Hamzah bukan hanya sekedar terbelah di bagian dadanya, di bagian, tapi apa? Memang keluar isinya. Iya. Saking tidak puasnya Hindun pada waktu itu dengan tegas mengatakan, wahai Wahsy, iya, coba potong yang namanya hidungnya, potong namanya telinganya, potong yang namanya dagunya. Maka Hamzah itu dipotong telinganya, potong dagunya, potong hidungnya, coret-coret wajahnya. Dan bukan hanya Hamzah radhiyallahu an, 70 syuhada Uhud tidak ada satupun wajahnya yang punten mulus. Tapi apa? Coret-coret semuanya, coret-coret semuanya. Maka salah satu alasan kenapa syuhada Uhud tidak dikuburkan di Baqi, kan sudah siap mau dibawa ke Baqi kan? Tapi Rasulullah katakan, jenazah para syuhada Uhud kembalikan, kembalikan, jangan dibawa kemana? Ke Baqi. Kenapa? Karena keluarganya pasti akan sakit hati kalau melihat ayahnya, saudaranya, familinya dalam keadaan jasadnya seperti itu. Maka dikuburkanlah di Baqi. Itu alasannya. Kenapa Rasulullah tidak menguburkan syuhada Uhud itu di Baqi? Padahal Uhud ke Baqi itu kan tidak terlalu jauh. Iya, dekat. Kalau jalan kaki saja, ayahanda bunda dari Masjid Nabawi ke Baqi, ya kami pernah jalan kaki, apalagi sekarang jalannya Masya Allah sudah nikmat, itu nggak nyampe 40 menit sampai. Iya, jalan kaki 40 menit sampai. Nggak sampai 40 menit sampai. Iya, itu jalan kaki. Dan itu pada waktu zaman Rasulullah katakan, jenazah kembalikan lagi ke Baqi. Atau punten bahasanya, jenazah kembalikan lagi kemana? Ke Uhud.
bukan ke Baqi. Iya, jenazah kembalikan lagi ke Uhud. Jangan dikuburkan di mana? Di Baqi. Jadi kalau kita jalan dari Masjid Nabawi ke Uhud, itu sangat dekat sekali. Ya, sekali lagi, jenazah yang di Uhud tidak dikuburkan di Baqi karena banyak jenazah yang tamthil, dirusak. Itu oleh orang-orang kafir. Itu gambarannya. Iya. Nah, sekali lagi, jadi orang-orang kafir Quraisy bencinya, dendamnya kepada siapapun yang telah membunuh keluarganya, itu benar-benar terhujam dalam hatinya dan merasa tidak akan pernah nyaman hidupnya kalau belum membunuh orang yang dibencinya. Terjadi kepada Khubayb bin Adi, pahlawan luar biasa. Akhirnya mereka sudah kehilangan akal, dalam artian kehilangan siasat bagaimana caranya untuk menyerang Rasulullah dan pasukannya. Karena cerdasnya Rasulullah, solidnya para sahabat, kuatnya para sahabat, maka kalau dalam peperangan susahlah untuk ditumbangkan. Jalan satu-satunya adalah ditipu. Ditipu, dikhianati. Nah, itulah yang terjadi. Pengkhianatan pertama kali dalam urusan dakwah itu terjadi saat itu di tahun keempat Hijriah. Datanglah Bani Lihyan, iya, datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, kami, iya, dari Bani Lihyan sangat menginginkan sekali para dai, para qurra yang hebat, yang baca Qur'annya bagus, menyentuh, yang fahamannya bagus, pemahamannya, sehingga kita bisa memahami syariat dari orang-orang itu. Maka kirimkan kami para punten ulama kalian yang bisa mengajarkan kepada kami Banu Lihyan." Di sana juga ada Bani Adil, ada Bani Qarah. Pokoknya banyak akan dikumpulkan di satu tempat, di satu bani. Maka tolong ajari kami. Rasulullah kalau dalam dakwah semangat sekali. Maka Rasulullah memilih 10 sahabat, yang mana 10 sahabat ini adalah yang ahli di dalam syariat. Para da'i. Para da'i. Masya Allah, 10 sahabat, para da'i. Ini dipilih. Yang paling baik bacaannya, yang paling baik semua para sahabat itu bacaannya, Masya Allah luar biasa. Iya, akhlaknya juga luar biasa. Semuanya. Hanya Rasulullah sangat tahu mana yang paling cocok untuk di daerah ini, mana yang paling cocok untuk di daerah ini. Seperti itulah Rasulullah itu memilih. Iya, maka dipilihlah 10 sahabat, para da'i. Ingat ya, yang dipilih oleh Rasulullah itu para da'i. Tapi ada yang memang da'i juga, panglima perang juga. Dipimpin oleh seseorang. Ya da'i, ya ahli dalam qiraah, ahli dalam syariat, tapi beliau juga adalah ahli dalam perang. Dipimpin 10 da'i ini dipimpin oleh seorang sahabat yang sangat terkenal, namanya adalah Asim bin Thabit. Mungkin saya pernah menyampaikan tentang Asim bin Thabit. Iya, Asim bin Thabit. Asim bin Thabit sebagai pimpinannya. Di antara 10 ini, iya, wakilnya, orang kedua kepercayaannya adalah Khubayb bin Adi. Lalu yang ketiga yang sangat terkenal, Zaid bin Dathinnah. Lalu yang keempat juga sangat terkenal adalah Abdullah bin Tariq. Ini adalah yang lainnya, wallahu a'lam. Iya, banyak yang menyebutkan fulan dan fulan dari kaum Ansor juga, Muhajirin juga. Namun inilah yang terkenal, yang sangat tahu namanya. Iya. Maka apa yang terjadi? Berangkatlah dengan doa dari Rasulullah SAW. Karena ingin berdakwah, nggak mungkin dong berdakwah pakai baju perang. Iya, nggak mungkin berdakwah pakai baju besi. Ya, persiapannya yang dibawa kalau berdakwah kira-kira apa? Ya, kalau ibu bapak seseorang mau mancing, persiapan ya pancingan yang dibawa. Semua peralatan pancingan dibawa. Kalau bapak ibu mau touring misalnya, kemana yang senang touring, yang dibawa ya persiapan touring itu. Kalau ibu bapak mau haji, persiapan dibawa haji itu. Persiapan dakwah kira-kira apa yang disiapkan? Nggak ada kepikiran akan menghadapi musuh, akan menghadapi peperangan. Tidak ada kepikiran masalah itu. Yang disiapkan oleh 10 orang ini adalah berbagai macam persiapan untuk berdakwah, menyampaikan tentang syariat. Bahkan penyusunannya semuanya adalah tentang syariat, tentang dakwah. Namun walaupun demikian, tetap yang namanya zaman dulu
yang namanya orang Arab zaman dulu, iya, untuk perjalanan kemanapun tetap yang namanya pedang itu dibawa, tapi bukan pedang untuk berperang, hanya pedang untuk apa? Ya jaga-jaga saja, keperluan sehari-hari, keperluan yang biasa saja, pedang itu dibawa, iya. Jadi kalau namanya orang perjalanan dulu bawa pedang ya untuk keamanan aja, untuk biasa dalam perjalanan, mungkin ada binatang, mungkin harus menyembelih, harus apa, pedang itu dibawa. Tapi pedang pun ada pedang memang untuk perang, tapi memang untuk pedang biasa saja. Gambarannya demikian. Pedang hanya untuk apa namanya? Ya untuk biasa saja. Maka ketika Sulhul Hudaybiyah, para sahabat bawa pedang, kan bawa. Tapi pedangnya beda. Ada kalau perang pedangnya langsung disimpan di bagian, setiap kabilah itu punya khas masing-masing ketika membawa pedang dalam perang. Makanya Zubair bin Awam sangat paham ketika ngelihat orang bawa pedangnya di samping kanannya dari kabilah fulan. Setiap orang bawa pedangnya dari punggungnya ketika perang kabilah fulan. Ada orang ketika perang ini pedangnya tidak pernah di samping, tapi langsung dibawa dengan tangannya kabilah fulan. Masing-masing punya khas dalam berperang. Ada orang ketika berperang itu pedangnya selalu membawa dua kabilah fulan. Itu sudah sangat-sangat luar biasa. Itu keadaannya. Kalau Zubair bin Awam, kalau perang, itu namanya kudanya itu, kiri kanannya pedang semuanya. Kenapa? Habis ini, ambil ini, habis ini. Jadi, subhanallah, itu keadaannya. Jadi, orang sudah sangat mengenal, ini, kabilah ini, fulan perangnya begini, fulan perangnya gini, fulan perangnya begini. Sangat dipahami. Iya. Seperti sekarang lah punten ya. Ini hanya sekedar apa namanya pemahaman yang mudah saja. Rata-rata kan punten bapak-bapak senang main bola gitu ya, kira-kira nonton gitu, lihat bola ya. Itu antara fulan dan fulan, cara bawa bolanya, cara gocek bolanya beda nggak kira-kira? Beda. Ini, oh ini fulan ini, kenapa cara bawanya gini? Oh ini fulan cara bawanya gini. Tanpa harus melihat wajahnya, cara bawanya juga beda. Dulu kalau melihat orang cara main pedang, cara berperang udah tahu ini kabilah fulan, ini fulan, tahu tanpa harus melihat siapa itu, enggak, oh itu fulan, tahu. Itulah cara khasnya dalam berperang. Nah, ketika mau berangkat, mau berdakwah atau mau berjualan atau mau berdagang, itu mereka bawa pedang, tapi pedangnya khas kalau tidak berperang, pedangnya itu digulung di belakang, disimpan bersama barang. Jadi pedang dibawa tapi disimpan bersama barang. Jadi pedangnya itu tidak untuk siap hujam, tidak. Iya, makanya dikatakan Khalid bin Walid Saifullah Al-Maslul, itu mananya adalah pedang Allah yang tidak memiliki bungkusnya. Maksudnya apa? Pedang Allah yang selalu terhunus. Berarti apa? Siap 24 jam perang itu. Karena sudah tidak masuk apa? Sarangnya. Itu namanya Al-Maslul, selalu terbawa. Nah, punten. Dibawalah, tapi qadarullah dalam satu tempat Bani Lihyan hanya 10 orang. Ternyata di situ telah ditunggu oleh 300 pasukan. Ada yang mengatakan 200, berarti ke 300. Tapi para ulama taruhlah mau 200 juga banyak. 300 juga banyak. 300 pasukan sudah menunggunya. Paling sedikit 200 pasukan sudah menunggu. Dan punten, itu ramin. Itu adalah ahli panah. Yang semuanya ahli panah, yang semuanya ahli main pedang. Sebagian riwayat mengatakan 200 ahli pedang, 100-nya ahli panah. Ada yang pokoknya yang 300 ini kumpulan ahli dalam berperang dan menunggu semua di situ. Bisa dibayangkan, ayahanda bunda, ikhwah akhwat. Subhanallah, para sahabat sampai sana tunggu ya. Mungkin ada guide-nya di sana, ditinggalkan, tiba-tiba sudah diserang. Apa yang terjadi? Inilah pengkhianatan yang pertama dalam urusan punten ke dalam syariat Islam, meminta dai, ternyata begitu datang diserangnya. Semuanya minta menyerah. Yang 10 orang ini ya tergantung pimpinannya. Siapa? Asim bin Thabit. Tanya, bagaimana? Kita nyerah? Asim bin Thabit mengatakan, udah feelingnya, tahu mengatakan ini adalah apa? Pengkhianatan. Yang kedua, kalau seandainya nyerah, ini pasti kami dijual, kita semua dijual. Apalagi Asim bin Thabit kan harganya mahal sekali. Asim pernah saya sampaikan, saya tidak tahu pernah atau tidak, tapi insya Allah pernah disampaikan. Tapi saya yakin insya Allah ibu bapak juga lupa. Iya. Ya, karena saya aja lupa sudah menyampaikan atau belum. Tapi bunda ayahanda Asim bin Thabit ini, iya,
Orang yang kepalanya akan ditimbang, berapa berat kepalanya akan ditimbang dengan emas, segitulah kira-kira. Kalau kepalanya 5 kilo, emasnya 5 kilo. Siapa yang akan membelinya? Dari Bani Abdudar, keluarga Tolhah. Ingat, Ibn Tolhah. Jadi begini. Jadi ketika ini penting untuk diketahui ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy sangat dendam untuk mencari, saya perlu kepalanya fulan, saya perlu kepalanya fulan. Yang mendapatkan kepalanya fulan akan kasih ini, akan benar-benar. Jadi siapa sih yang nggak mau dapat hadiah? Maka orang kafir Quraisy itu, coba Bani Lihan bisa nggak nangkep fulan. Coba kamu bisa nggak nangkep fulan dan fulan. Kalau ada kirim kepada kami. Kalau hidup sekian, kalau mati sekian. Tapi untuk kepala Asim, mau hidup, mau sudah wafat, pokoknya akan disamakan dengan berat timbangan emas. Itu Asim bin Thabit. Kenapa coba? Karena gini, ketika perang Uhud, pembawa bendera dalam perang Uhud itu adalah dari Bani Abdudar, punyanya anaknya Tolha. Tolha itu punya anak 7. 6 orang, laki-laki semuanya. Dari Bani Abdudar itu. Yang 1 perempuan. Nah ketika perang Uhud, itu kan punten, perempuan juga ikut hadir kan, perempuan orang kafir ikut perang hadir kan, ikut hadir. Maka dengan kebanggaan dari Bani Abdudar, nggak usah pikir panjang, nggak usah repot-repot, untuk pembawa bendera kemenangan anak-anak kami yang bawa, anak pertama, anak kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ini kami sudah siapkan laki-laki yang tangguh semuanya untuk membawa bendera. Kalau dulu perang itu 2, membuktikan kemenangan. 1, kalau pimpinannya sudah mati. Yang kedua, kalau bendera sudah tumbang, nggak berdiri lagi, selesai itu peperangan. Maka peperangan itu akan rame di 2 pusat ini. 1, pimpinannya, yang kedua, bendera. Pimpinannya ada, bendera tumbang, kalah. Iya. Ataupun mengatakan benderanya ada, tapi pimpinannya sudah nggak ada, ya pasti juga siapa lagi akan mengomando. Maka kalau terjadi perang, 1 di pimpinan, yang kedua di bendera. Di pimpinan pada waktu itu Abu Sufyan ketika perang Uhud. Bendera dipegang oleh Bani Abdudar. Ya, di perang Uhud. Bendera pertama tumbang oleh Hamzah. Itu dalam waktu kurang 5 menit itu, iya, atau dalam waktu paling lama itu mungkin 5 menit, itu punten ya, 6 bendera itu tumbang. Bagaimana ketika perang Uhud pertama kali itu? Langsung Hamzah masuk radhiyallahu an. Bendera pertama tumbang, ambil lagi oleh adiknya, tumbang lagi. Bendera ke-1, kedua tumbang oleh Hamzah. Hamzah diserang, mundur Hamzah, masuk Ali bin Abi Thalib. Bendera ketiga hancur, tumbang oleh Ali bin Abi Thalib. Bendera keempat tumbang oleh Ali bin Abi Thalib. Tinggal sekarang bendera keberapa? Ke-5 dan ke-6. Nah, punten, siapapun yang menyerang bendera akan diserang. Ali bin Abi Thalib menghancurkan bendera kedua atau bendera ketiga, dihancurkan lagi bendera keempatnya. Maka setelah itu Ali bin Abi Thalib diserang, Ali bin Abi Thalib mundur. Masuklah Asim bin Thabit. Asim bin Thabit berhasil menumbangkan bendera yang ke-5 dan berhasil menumbangkan bendera yang ke-6. Begitu bendera 1, 2, 3, 4 tumbang, Sulatha itu adalah saudari perempuan daripada yang 6 ini. Namanya Sulatha. Dia melihat dari jauh, tumbang bendera 1, tumbang bendera 2, tumbang bendera 3. Dia penasaran. Kakak pertama wafat, kakak kedua meninggal, keempat meninggal. Siapa yang membunuhnya ini? Maka dia penasaran maju ke depan. Begitu melihat ke depan, kebetulan Asim sedang menghujamkan pedangnya kepada saudaranya yang ke-5. Cekrek. Oh ini Asim ternyata. Ternyata yang ke-6-nya terbunuh juga oleh Asim. Maka Sulatha mengatakan, siapa yang dapat mendapatkan kepalanya Asim, aku akan hadiahkan sebesar juga itu emas. Jadi di Jazirah Arab sudah tahu kepalanya Asim itu seharga emas itu. Luar biasa. Iya, makanya ada perkataan waktu Dr. Zakir Naik datang kemari kan. Beliau mengatakan, salah satunya mengatakan, keamanan terjamin. Lalu beliau katakan, kamu tahu harga kepala saya siapa lebih berharga daripada beratnya emas gitu. Ya kenapa? Ya iyalah, semua ilmunya ada di sini gitu ya semuanya. Maka penjagaan sangat luar biasa oleh siapa? Oh ya, oleh dimanapun beliau berada, Dr. Zakir Naik itu. Iya, beliau pernah mengatakan, itulah perkataan yang diucapkan oleh beliau. Ya karena apa? Karena banyak orang menginginkan, boleh dikatakan punten, kematiannya gitu ya. Mungkin bisa jadi terjadi untuk saat ini. Namun pun terjadi, kita kembali lagi pada siapa? Asim bin Thabit. Pimpinannya.
Wahai Asim, ini bagaimana kira-kira? Asim bin Thabit mengatakan, la halafi, tidak ada jalan kecuali kita tidak boleh menyerahkan diri. Terus bagaimana? Perang. 10 orang, 300, nggak ada masalah, perang. Perang. Subhanallah, maka terjadi duel peperangan. Dalam waktu yang terjadi saat perang ini, punten, semua para sahabat mungkin ya karena diserang begitu dahsyatnya, dalam waktu yang sangat cepat 6 syuhada wafat. Tinggal berapa lagi? 4. Asim, iya, lalu dengan mengatakan Khubayb bin Adi, lalu Zaid bin Dathinnah, lalu satu lagi, tinggal 4 ini. Yang satunya lagi siapa? Abdullah bin Thalib. Hanya 4 ini. Dan 4 ini sangat susah untuk dikalahkan. Karena apa? Karena jago pedangnya luar biasa. Akhirnya mereka dengan mengatakan jangan suruh ngumpul 4 orang, itu kan bisa saja 4 orang berkumpul masing-masing membelakangi 4 orang ini. Jadi kalau dibilang 4 orang berkumpul tapi masing-masing apa? Punggungnya berjumpa. Jadi 4 orang itu apa? Menahan semuanya. Subhanallah, itu salah satu daripada teori perang. Iya, maka bagaimana caranya agar terpisah 4 ini masing-masing? Terpisah, harus pecah di antara 4 ini. Maka terpisahlah. Dengan taktik mereka hanya tinggal sendiri-sendiri. Allahu Akbar. Yang 4 ini terpisah. Maka dengan cara taruhlah yang 4 ini diserang dengan seperti itu. 1 orang lawan 10 aja. 1 orang lawan 20 aja. Berat sekali kejadiannya. Maka saat itu lelah jatuh pedangnya, ditangkapnya. Maka punten, 3 orang ditangkap. Khubayb bin Adi, ya, Zaid bin Dathinnah, Abdullah bin Thalib, itu ditangkap. 1 orang lagi Khubayb bin, punten, satu lagi yang namanya punten Asim bin Thabit, itu tidak bisa dikalahkan. Udah 5 orang untuk menjaga, 10 orang untuk selalu berdekatan, nggak ada yang mampu untuk menembuskan pedangnya di hadapan Asim bin Thabit. Maka mereka mengatakan, ini Asim kekuatannya dahsyat, kita kalau melawan dia kelelahan. Caranya adalah menjauh, panah. Maka Asim bin Thabit terbunuhnya dengan syahidnya dengan panah. Karena kalau langsung dekat main pedang, nggak ada yang sanggup. Maka mundur ke belakang. Para pemanah itulah jarak mungkin 10 meter, jarak 15 meter, terus dihujani dengan panahnya. Maka wafatlah Asim bin Thabit, itu dari jarak jauh. Dan begitu wafatnya pun Asim bin Thabit tahu, kalau dirinya pasti sangat berharga akan dibawa oleh keluarganya. Siapa? Bani Abdiddar. Maka beliau doa, ya Allah, seperti apa aku telah menjaga kesucian syariat Islam dengan darahku, dengan nyawaku, maka aku mohon padamu, jangan sampai ada orang kafir menyentuh tubuhku. Itu doanya itu. Saya tidak mau jasad saya ini disentuh oleh orang kafir. Doanya siapa itu? Asim bin Thabit. Wafatlah Asim. Subhanallah, begitu Asim wafat, begitu terpana semua, berlari terus karena ya dikejar panah. Akhirnya syahid. Orang-orang kafir dengan mengatakan, Asim, tunggu, jangan dulu mendekat sampai benar-benar dia wafat, sampai meninggal. Tunggu. Padahal Asim sudah luka parah, tapi nggak ada orang berani mendekat. Kenapa? Karena pedangnya masih di tangan. Itu saking takutnya orang-orang kafir ya begitu. Kalaupun sudah banyak panah masuk, tapi harus benar-benar terlihat apa? Meninggal. Sampai udah meninggal belum? Jangan, masih gerak tuh tangannya. Jangan. Awas, hati-hati, jangan. Harus sampai benar-benar mati. Lalu dengan mengatakan, udah sekarang udah mati. Kenapa? Udah kita ambil jasadnya, kalau enggak kita ambil kepalanya. Untuk apa? Serahkan kepada Sulasa. Allahu Akbar. Allah kabulkan keinginan Asim. Begitu hendak akan datang, itu banyak yang namanya apa dibilangnya ya? Kalau dibilang yang suka nyengat itu apa? Lebah, begitu ya? Lebah itu datang menutupi tubuh Asim. Sehingga orang sudah tidak bisa melihat tubuhnya Asim karena tertutup dengan lebah. Dan setiap ada orang yang mendatang, lebah itu menyerang. Inna junudallahi la yuhsa. Pasukan Allah itu tidak bisa terhitung. Angin pasukan Allah
Ya, binatang pasukan Allah, semua pasukan Allah. Ini perkataan Umar bin Khattab kan, inna junudallahi la yuhsa. Yang namanya punten pasukan Allah itu tidak bisa dihitung. Ini terjadi kepada Umar bin Khattab kan, ketika sedang mengirim pasukan ke daerah Irak sana, dikirim oleh atau kumpulan Sariyah. Sariyah itu adalah boleh dikatakan utusan yang tidak terlalu banyak tapi untuk membawa tugas. Nah, begitu datang perjalanannya, itu ada gunung, lalu gunung ini ternyata biasa ambil kiri, dan di situ sudah ditunggu oleh orang-orang kafir. Kalau masuk kiri, tinggal masuk jebakan. Umar bin Khattab di Madinah, ini daerah Irak, lagi khutbah. Umar bin Khattab tiba-tiba berhenti sejenak, lalu Umar bin Khattab mengatakan, ya Sariyah, al-jabal khudhul yamin. Hai pasukan, itu gunung di depan, awas, ambil kanan, ambil kanan, ambil kanan. Semua orang yang sedang mendengarkan khutbahnya, loh, kok hai pasukan, ambil kanan, awas, itu gunung, itu gunung, itu gunung. Selesai khutbah, ya Amirul Mukminin, apa yang terjadi? Saya melihat pasukan kita sedang berjalan di sebelah kiri, terancam mereka orang-orang kafir nunggu, maka saya sampaikan, ambil kanan, itu gunung, ambil kanan, itu gunung, ambil kanan. Sahabat bertanya, ya Amirul Mukminin, bagaimana akan sampai ke sananya? Umar bin Khattab mengatakan, inna junudallahi la yuhsa. Sesungguhnya pasukan Allah itu banyak. Wala'allu min junudi, dan semoga dari bagian yang namanya pasukannya menyampaikan suaraku kepadanya. Ternyata benar. Selesai kejadian, selesai berbulan-bulan, Sariyah itu datang, gelombongan itu datang, ditanya dengan mata, ada kejadian aneh nggak? Ada, kenapa? Pada waktu kami sedang berjalan, tiba-tiba ada suara, hai pasukan, awas di depan gunung, ambil kanan, gitu kan? Oh gitu ya, suara siapa? Kayaknya yang kami kenal itu suaranya Umar. Subhanallah, seperti itu gambarannya. Tapi kalau sekarang lagi khutbah mengatakan, itu ngaco, itu nggak ada. Berarti itu nggak ada kayak gitu ya. Walaupun yang namanya khutbah itu ya harus lantang, harus seperti apa? Karena Rasulullah kalau sedang berkhutbah atau apa itu seperti orang memimpin di dalam medan perang. Iya, khutbah itu seperti orang memimpin medan perang. Jadi kalau dalam keadaan Rasulullah, sampai Rasulullah kalau berkhutbah ini, kenapa sunnahnya memegang sesuatu? Karena untuk mengekan suaranya. Sampai Rasulullah kalau berkhutbah kadang-kadang mejanya bergetar. Karena untuk menekan suara dan memegang meja sehingga suaranya lebih lantang. Makanya ada kalau khutbah itu ada yang menggunakan apa tuh namanya? Kayak tombak begitu atau apa ya. Dipegang gitu. Karena apa? Sebagian untuk mengambil agar ketika berbicara untuk sudut pegang. Biasanya kalau tidak ada mimbarnya ada pegangannya untuk bisa berbicara. Tapi kalau tidak gunakan itu ya pegang mimbarnya. Ini gambarannya. Terjadi. Maka saya sampaikan. Orang kafir bilang, oh ini terlalu banyak ini, lebahnya banyak. Wah tunggu sampai sore. Begitu sampai sore, apa yang terjadi? Mendung, hujan. Wah hujan, kalau hujan pasti lebah pergi nih. Qadarullah, hujan datang, lebah pergi, banjir tiba. Setelah itu apa? Diambil jasadnya Asim, sampai hari ini punten tidak tahu di mana jasadnya Asim. Karena apa? Allah selamatkan. Air membawanya, masuklah dan tertutuplah. Maka terkenal gelarnya Asim adalah jasad yang jasad yang dikuburkan oleh malaikat. Dufinal malaika. Iya, dufinal malaika. Artinya apa? Jasad yang dikuburkan oleh malaikat. Karena apa? Dikabulkan doanya. Ya Allah, jangan sampai orang kafir menyentuh jasadku. Allah kabulkan. Seperti apa engkau menjaga kehormatan syariat Islam, maka itulah juga aku akan menjaga jasadmu. Aku tidak ridha seorang hamba Allah yang mensucikan kehidupannya, mensucikan apa yang dimakannya, mensucikan apa yang diucapkannya, mensucikan apa yang dihasilkannya, untuk disentuh dengan orang-orang kafir, dibersihkan oleh. Sampai hari ini tidak tahu di mana jasadnya Asim. Tidak tahu. Kenapa? Karena malaikat yang menguburkannya. Itu Asim. Yang 3 orang tertangkap, diikat. Mereka bilang, yang 3 pasti kami akan dijual. Pasti akan dijual. Benar, dijual ke kota Mekah. Begitu dalam perjalanan, Zaid bin Dathinnah bisa melepaskan. Tahu ketika melepaskan? Ketika melepaskan, subhanallah. Bukan untuk kabur, untuk apa? Tapi apa? Karena ruhnya dengan mengatakan, emangnya kan yang sudah wafat berarti sekarang 7.
Memangnya yang 7 saja yang bisa syahid? Kami pun bisa. Begitu terlepas, langsung punten dalam artian ribut ataupun berperang melawan pasukan yang ada, berhasil membunuh beberapa orang, namun Zaid bin Dathinah pun syahid. Dalam keadaan perang seperti itu, terlepas lagi siapa? Abdullah bin Tariq. Perang lagi, wafat lagi. Berarti yang datang ke Mekah cuma siapa? Iya, Khubayb bin Adi. Karena ikatannya sangat kencang, gak bisa lepas. Dijual ke Bani Amir. Masuklah, dijual dengan entah harga berapa. Waduh, diarak. Di kota Mekah, dibawa, diikat, diteriaki, dihina dengan kata-kata menyakitkan. Dilempari dengan lemparan yang menyakitkan. Semuanya mencemoohkannya. Semua yang dendam kepada Rasulullah tumpah kepada siapa? Khubayb bin Adi. Tumpah kepada Khubayb bin Adi. Sampai dimasukkan ke dalam penjara. Ketika dimasukkan ke dalam penjara, diberikan kesengsaraan yang sangat luar biasa. Tapi wajahnya senyum. Tapi wajahnya tenang. Wajahnya tetap bahagia. Nggak ada kelihatan wajahnya itu murung. Wajah seperti tawanan. Wajah yang seperti disiksa. Nggak makan, nggak minum. Santai. Masya Allah. Itu keadaannya. Jadi orang-orang yang menjaga di sana, mereka bilang termasuk di sana ada wanita yang menyiapkan makanan atau apa yang menyiapkan, cuma Khubayb yang tidak dikasih makanan, tapi para wanita atau wanita yang menyiapkan para tawanan itu, iya, mereka mengatakan dengan ucapannya, kesaksiannya, saya tidak pernah melihat orang yang dipenjara satu setenang Khubayb, yang kedua sesopan Khubayb, subhanallah, yang ketiganya apa? Setegar Khubayb. Nggak ada keluhan apa-apa, tenang. Akhirnya diputuskan untuk pasti akan dibunuh. Iya, punten. Dibawa orang pada waktu itu orang kafir Quraisy. Punten ya, walaupun mereka kafir, tapi tahu kalau Mekah itu tanah suci. Mereka tahu itu. Maka tidak boleh ada pembunuhan di sana. Dibawalah ke tempat tanah halal yang terdekat dengan Mekah itu Tanim. Dibawalah ke Tanim. Dibawalah ke Tanim. Tahu ibu bapak, dari Mekah menuju ke Tanim itu, na'udzubillah, dihinakan, digusur, dicemoohkan dengan kata-kata, dengan lemparan. Sekali lagi, semua kebencian yang ada di kota Mekah tertumpah, dilampiaskan. Iya, pelampiasannya kepada siapa? Khubayb bin Adi. Yang menghina Rasulullah lah, yang menghina apa. Dan itulah orang-orang kafir pada itu sangat bahagia. Termasuk pada waktu itu siapa? Ya Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir. Di sini ada Ikrimah putranya Abu Jahal masih dalam keadaan kafir. Semua penghinaan sangat dahsyat, dibawalah. Lalu apa? Ikat. Setelah diikat, naikkan ke atas. Diikatnya. Naikkan ke atas. Setelah itu dengan menyebutkan, jangan langsung dibunuh. Tapi apa? Kita nikmati melihat wajah kesakitannya. Na'udzubillah. Iya. Melihat nikmat untuk melihat wajah kesakitannya. Persis seperti Fir'aun. Ketika mengejar pasukan Nabi Musa. Mentok di lautan. Dalam keadaan bingung. Tadinya kan kenceng. Begitu ngelihat di sana depan lautan. Dan Bani Israel dalam keadaan bingung. Ini kemana nih? Apa kata Fir'aun? Santai. Kenapa kita nikmati wajah takut mereka? Kita tatap wajah takut mereka. Bayangin, mereka senang ngelihat wajah ketakutan. Itulah orang-orang kafir memang demikian. Senang melihat wajah ketakutan itu. Tapi kalau takut-takuti mereka tidak takut, mereka makin marah seperti itu. Maka subhanallah para pejuang-pejuang Palestina, wajahnya bagaimana? Tegar, gagah, seperti apa? Sakit-sakit. Tapi bukan berarti rasa sakit itu akan mengalahkan keinginannya. Subhanallah para pejuang. Kita lihat lagi. Kita fokus kepada siapa? Khubayb bin Adi. Berapa menit lagi? Isya ya? 3 menit lagi. Oke, nanti kita sambung setelah adzan. Tapi saya lanjutkan dulu. Khubayb bin Adi. Ada satu hal yang sangat luar biasa. Sudah tahu akan diputuskan untuk wafat. Untuk dibunuh. Iya. Sebelum diangkat ke tiang. Lalu Khubayb bin Adi dengan mengatakan ucapannya. Wahai kalian semuanya. Saya minta izin. Iya, saya minta izin untuk sholat 2 rakaat saja. Apabila kau izinkan. Subhanallah. Dan permintaan Khubayb ini hanya mohon kepada Allah dengan ucapannya, ya Allah, iya,
Saya hanya ingin apa yang terjadi kepada saya ini Rasulullah tahu. Saya ingin membuktikan kalau saya itu cinta kepada Rasul sangat dahsyat. Biarkan Rasulullah tahu. Maka semua peristiwa yang terjadi kepada Khubayb, Jibril informasikan. Ya Rasulullah, bayangkan Jibril itu, punten ya, Jibril itu kalau datang hanya untuk menyampaikan apa? Wahyu. Tapi hari itu Jibril datang bukan untuk menyampaikan wahyu atau Al-Quran, tapi informasi tentang seseorang hamba Allah Khubayb kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Khubayb di penjara. Ya Rasulullah, Khubayb sedang ini. Ya Rasulullah, hari ini Khubayb sedang ini. Terus informasi. Lalu saat itu mengatakan, ya Rasulullah, Khubayb akan segera untuk dieksekusi atau akan dibunuh. Lalu dengan mengatakan, ya Allah, Rasulullah katakan, wahai para sahabat, Khubayb sekarang siap untuk dipancung, siap untuk dibunuh. Semua para sahabat, la ilaha illallah, meneteskan air mata. Khusus semua mendengar berita dari Jibril disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah sampaikan kepada para sahabat. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, Khubayb salat 2 rakaat terlebih dahulu. Maka Khubayb salat 2 rakaat. Tahu ibu bapak, selesai salat 2 rakaat, Khubayb dengan mengatakan, hai kalian, kepada orang-orang kafir, demi Allah, andai aku tidak takut, kalian mengatakan aku takut mati, aku akan panjangkan sholatku. Tapi aku pendekkan sholatku, jangan sampai di antara kalian Khubayb takut mati, itu makanya sholatnya panjang banget. Maka aku pendekkan sholatnya. Maka dari mulai itu yang pertama kali akan dibunuh seorang muslim, ya, sholat terlebih dahulu 2 rakaat itu Khubayb. Maka dijadikan dalam matan Khubayb lah yang pertama kali. Maka Rasulullah mengikrarkan, mengatakan Khubayb salat 2 rakaat sebelum dibunuh. Maka sampai hari ini kalau ada orang mau dikisos atau apa, diperintahkan untuk apa? Salat 2 rakaat. Atau mau diapakan seperti dulu Umar Mukhtar, itu kan pejuang yang pernah kita lihat gitu, mungkin film-filmnya atau seperti apa perjuangannya sebelum dibunuh, apa dulu mereka? Beliau apa? Salat 2 rakaat. Semuanya akan salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Maka sunnah yang pertama kali melakukan ini adalah siapa? Khubayb bin Adi. Kita lanjutkan bagaimana selanjutnya setelah kita dengarkan adzan. Jazakumullah khair. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas salah. Hayya 'alas حي على الفلاح حي على
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Subhanallah. Setelah Khubayb bin Adi diinformasikan apapun yang terjadi kepada beliau radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah Khubayb bin Adi salat 2 rakaat. Setelah itu beliau katakan, demi Allah, andai aku tidak takut kalian menyatakan aku takut kematian, maka aku akan panjangkan salatku. Namun karena aku takut katakan itu, aku sholat singkat saja. Maka kalau ada orang, punten ya, seandainya seperti terjadi, mungkin akan dibunuh atau apa, sholat ringan saja. Jangan dilama-lamain rakaatnya. Setelah Fatihah, Yasin misalnya. Setelah Fatihah, Al-Baqarah misalnya, lama-lama tidak, singkat saja. Itu ada demi kerinduannya. Bahkan, subhanallah, Khubayb bin Adi tahu akan punten dibunuh. Kata Khubayb bin Adi kepada penjaga penjara, iya, yang bersih-bersih itu, di situ ada seorang ibu-ibu, ada seorang sudah sepuh. Dia minta yang namanya mungkin gunting atau silet atau pisau. Untuk apa? Saya akan dibunuh, tapi saya tidak mau berjumpa dengan Allah dalam keadaan posisi tidak rapi. Saya ingin rapihkan jenggotku, rapihkan kumisku, rapihkan bagian-bagian yang sunnah untuk digunting. Maka karena ngelihat hal ini, nanti saya akan bawakan. Lalu setelah itu, subhanallah, ada anak-anak, anak kecil. Bagaimana yang namanya yang di penjara bisa akrab sama anak kecil? Kira-kira akhlak apa itu kira-kira? Yang di penjara, iya, lalu anak kecil itu malah senang sama yang di penjara. Kira-kira perilaku seperti apa yang di penjara itu? Menakutkan atau tidak? Pasti tidak. Karena ibu ini agak lelet, agak susah untuk memberikan gunting atau apa, ada anak. Nah, boleh nggak bawain pisau? Buat apa? Ini mau gunting ini rapi-rapi, itu anak bawa pisau dengan polosnya. Lalu masuk ke dalam, lalu diberikannya. Semua kaget. Ini kalau mau jahat, ditangkap anak itu, dibilang, bebaskan aku. Kalau nggak aku bunuh nih. Bisa begitu kan? Jadi tawanan kan? Ketika nerima itu, ibu-ibu bilang mata, nah kenapa masuk? Bahaya itu. Kata Khubayb mengatakan, jangan dikira aku akan melakukan hal yang punten menyakitkan. Muslim tidak pernah mengajarkan itu. Iya. Mukmin tidak pernah, atau Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Maka hanya diterima dengan pisaunya, lalu anak itu duduk sebentar, ngobrol sebentar, lalu keluar lagi. Maka ibu-ibu itu menjadi kesaksian, tidak ada yang paling baik yang ada di penjara, yang paling tenang, yang paling teduh, yang paling nyaman kecuali Khubayb bin Adi. Maka setelah membersihkan tubuhnya, setelah sholat 2 rakaat, dibawalah yang namanya punten tanaim. Diikat di atas atau di tiang. Lalu setelah itu tangannya pun diikat. Apa kata mereka orang-orang kafir? Jangan dibunuh langsung, biarkan kita menikmati rasa sakitnya. Bagaimana? Potong dulu jarinya. Bagaimana? Robek dulu dengan pedang bagian tangannya, bagian kakinya, biar darahnya itu bercucuran, seperti halnya kita rasa sakit saat saudara-saudara kita mati di perang Badar. Jadi semua kemarahan Mekah itu ditumpahkan kepada siapa? Khubayb bin Adi. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan begini, sebentar, iya, kita akan berikan pilihan di depan orang. Wahai Khubayb, kami akan bebaskan kamu dari hal ini semuanya, bahkan kamu akan dijadikan oleh kami keluarga, bahkan kamu akan dijadikan kami sebagai mungkin salah seorang pejabat di antara kita, dengan syarat apa? Tinggalkan agama Muhammad itu. Tuh syarat pertama. Kata Khubayb, tidak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh berat.
Oke, kalau pertama, yang kedua aja deh, gampang nih, mudah. Aku akan bebaskan kamu dan kamu boleh pergi ke Madinah. Kami tidak akan membunuh dengan syarat satu saja. Apa? Hina Muhammad. Hina Muhammad. Bilang apa saja tentang Muhammad. Hina Muhammad. Cemoohkan Muhammad. Bilang saja aku benci Muhammad, sudah cukup gitu juga. Bebas. Apa kata Khubayb? Tidak. Aku mencintai Rasulullah. Coba gimana cintanya itu? Padahal tinggal mengatakan aku benci Muhammad, aku tidak suka Muhammad, atau kata-kata yang tidak bagus untuk Rasulullah lalu dibebaskan. Enteng kan itu kan? Tapi dia tidak mau. Kenapa? Cintanya kepada Rasulullah. Allahu Akbar. Kayaknya kalau dibandingkan dengan kita cintanya kepada Rasulullah nggak ada apa-apanya kita ini. Ini Khubayb bin Adi nyawa taruhannya. Yang ketiga, oke, yang pertama nggak mau, yang kedua nggak mau, yang ketiga aja nih. Yang ketiga aja, tinggal kamu ngangguk aja. Saya tidak disuruh kamu menghina, saya tidak menyuruh kamu untuk keluar agama. Satu saja. Saya hanya mengatakan, kamu mau nggak? Seandainya, kata-kata juga seandainya. Kalau seandainya jauh daripada kebenaran. Kamu mau nggak? Seandainya posisimu sekarang berada di Madinah dan posisi Muhammad menggantikanmu seperti ini. Kamu mau nggak? Ridho nggak? Kalau kamu, kan namanya seandainya kan jauh gitu ya. Dan Muhammad Rasulullah ada di Madinah. Khubayb berada di Mekah dalam keadaan terikat. Andai, seandainya digantikan posisimu menjadi Muhammad dan kamu di Madinah, kamu mau nggak? Kalau namanya seandainya makan jauh gitu ya. Mau ridho nggak? Apa kata Khubayb? Demi Allah, jangankan posisi Rasulullah menggantikan aku dan aku di Madinah, demi Allah Rasulullah tertusuk duri pun saya tidak ridho. Subhanallah. Rasulullah tertusuk duri pun saya tidak ridho. Kaget semuanya. Seginikah cintanya seseorang kepada Rasulullah? Maka udah, laksanakan saja. Bunuh saja. Maka saat mau dibunuh, Khubayb bin Adi menatap semuanya. Doa yang sangat-sangat terkenal. Allahumma suhum adada, waqtulhum badada, wala tughadir minhum ahada. Dan doa ini disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah dan Rasulullah aminkan. Allahumma suhum adada, ya Allah hitunglah mereka orang-orang yang telah menyaksikan kematianku. Ada berapa orang? Hitunglah mereka semuanya. Allahumma suhum adada, waqtulhum badada, bunuhlah mereka dalam keadaan terpisah. Wala tughadir minhum ahada, dalam riwayat wala tubqi minhum ahada, dan jangan satu orang pun tersisa di antara mereka. Kaget semuanya. Doa dari Khubayb bin Adi didengar oleh semuanya dan kaget. Kenapa? Dan tidak ada satu orang pun yang hadir dalam kesaksian Khubayb bin Adi saat itu kecuali semuanya wafat dalam keadaan mengenaskan, kecuali mereka yang Islam. Iya. Dan pada waktu itu disampaikan doa ini kepada Rasulullah, dan Rasulullah mendengarkannya. Lalu Rasulullah katakan, doa Khubayb, Allahumma sum adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Semua para sahabat, ya Rabb, amin. Rasulullah katakan amin. Lalu Rasulullah katakan tidak lama, istushhida Khubayb. Khubayb sekarang sudah syahid. Semua para sahabat berderai air matanya. Seorang dai yang luar biasa. Allahu Akbar. Dan punten, apa yang terjadi? Ini kata Muawiyah. Jadi Muawiyah hadir di situ. Jadi ketika Allahumma sum adada waqtulhum badada, ketika doa, aku disungkurkan, aku didorong oleh siapa? Oleh ayahku, sehingga aku jatuh. Ketika jatuh, kenapa ayah? Kamu dorong aku sampai aku jatuh? Dia mengatakan, saya takut kamu kena doanya Khubayb. Iya, seakan-akan angin menyebar, set, begitu doanya. Maka cepat didorong agar tidak kena doanya Khubayb. Subhanallah. Dan pada waktu itu, kesaksian, tidak ada orang yang selamat, iya, yang hadir pada waktu itu, kecuali semua wafatnya, matinya dalam keadaan kocar-kacir. Setelah itu daripada doanya siapa? Khubayb bin Adi. Singkatnya, Allahu Akbar. Sampai kata-kata ini, siapapun yang namanya pendai, siapapun yang namanya mubaligh, apapun kesulitan yang dihadapi, ingatlah kisah siapa? Dai yang berani mempertahankan dakwahnya, cintanya, sampai pun harus mati syahid. Mudah-mudahan hari ini kita membicarakan tentang Khubayb bin Adi. Satu waktu nanti kita akan berjumpa dengannya
di surga firdaus a'lanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.